Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar? Sehat selalu buat semuanya aja. Hari ini aku agak repot. Nggak hari ini sih, cuman sesore ini aja sih agak repot. Tadi barusan aku tuh ngajak Mbah keluar gitu guys. Terus aku dibelikan, jadi Mbah tuh beli ini, tahu fufa alias kembang tahu ini. Nah, terus dibagi sama aku. Terus aku tuh terharu banget guys. Terharunya kenapa ya, dibalik itu semuanya aku ngeluh-ngeluh lah ya, maksudnya pernah ngeluh kayak gitu terus aku ngerasa nggak diterima, ya memang faktanya seperti itu sih gitu. Tapi dibalik itu semuanya, kalau kita bisa menggali rasa syukur, jadi jangan cuman berfokus pada kesedihan saja gitu. Jadi menggali rasa syukur tuh kayak gimana sih ya, ya terserah kalian caranya, kalian masing-masing. Tapi kalau aku punya cara sendiri memang gini, kalau misalnya kita menghadapi sesuatu yang pahit, itu gimana caranya agar ini pahit ini aku nggak ngerasakan, setidaknya pahit. Kalau bisa kayak terhipnotis manis gitu guys, kayak menjalinannya, oh ya ini memang pahit tapi aku suka gitu loh, ya udah ini bagianku gitu. Nah itu alhamdulillahnya tuh tak jauh dari support suami sama adikku, ini yang terpenting ya, yang memang memang terkenang di benakku itu, karena mereka berperan banget gitu ya. Dan aku sangat bersyukur Allah tuh ngasih aku rezeki ya, suami sama adikku yang memang care banget sama aku, peduli banget ya, terus selalu mensupport aku hingga saat ini. Meskipun sebenarnya tuh hari-hari ya sama seperti pertama pertama kalinya itu setelah aku vakum 2 tahun di rumah gak jadi PRT. Dan dulunya aku tuh kepengen banget tuh sebenarnya waktu itu, nggak rencana manusia ya, kayak udahlah aku nggak mau ke luar negeri lagi. Tapi lagi-lagi kayak memang ini kemauan aku sendiri gitu, karena satu, ada beberapa alasan sih gitu yang pernah aku bicarakan juga gitu, pernah aku sharing di sini. Ini nggak membuka sebuah aib ya guys, menurut aku dengan aku ngomong kayak gini tuh aku melihat melihat lagi tuh apa isi pembicaraanku, apa sih yang aku curhatkan gitu. Semoga suatu saat tuh aku bisa pinter. Jadi pinter tuh selain memang bukan cuman ngomong ya, tapi pinternya tuh mengatasi apa segala sesuatu yang saat ini aku belum bisa menyelesaikan. Misalnya kayak gitu, lebih bijaksana lagi gitu. Jadi aku kepengen suatu saat itu uh, aku lebih baik gitu. Jadi lebih baik dalam semuanya, dan aku bisa membawa diri itu akan menjadi kenangan video-video aku yang sekarang ini memang mungkin gak ada bobotnya ataupun gak ada isinya yang gimana. Tapi aku kepengen suatu saat itu aku akan mengenang, oh ini perjuanganku gitu, perjuangan dimana aku ngomongnya belibet, sebenarnya pengen uh, memotivasi orang tapi nggak tahu gitu. Memotivasi sebenarnya dari curhatan sih, awalnya tuh seperti kayak curhat apa yang dirasakan, mengeluarkan beban-beban itu, dan itu kepengen aku ya, terus uh, membuat dampak positif buat yang lainnya. Oh ternyata bukan aku sendiri toh yang mengalami hal semacam ini, oh ternyata bukan aku sendiri yang mengalami sesuatu yang istilahnya nggak diinginkan, tapi memang faktanya seperti ini yang harus dijalani gitu. Jadi harus gimana kita kita menjalaninya dengan apa ya, penuh syukur lah. Coba digali satu persatu di kehidupan kalian. Ini ngomongin aku sendiri juga. Aku takut guys kalau aku ngomong kayak menyuruh kalian. Nah ini sebenarnya nomor satunya tuh aku menyuruh diri aku sendiri. Tapi biar seakan-akan itu aku ngomong sama orang ya guys. Biar aku kayak ngerasa ada temen nih gitu. Jadi aku ngomong kalian aja, ini bukan bermaksud aku menggurui atau gimana, tapi aku memang belajar. Jadi gimana caranya menggali satu persatu di setiap kehidupan itu. Meskipun ada naiknya ego kita, tapi kita harus cari gimana sih ademnya biar kita tuh bisa mikir, biar kita tuh sekeras-kerasnya. Aku tuh keras banget orangnya gitu, kayak kalau punya keinginan gitu sebenarnya. Dan sebenarnya aku tuh uh, kalau orang yang membawa itu tahu gimana cara membawa aku gitu, entah itu teman, entah itu siapa itu, cara membawa aku, cara masuk ke dalam ini pikiranku dan hati itu, pasti aku juga lemes juga, lunak juga itu, maksudnya juga nggak keras juga. Ini contohnya aja adikku tuh
dia super duper menurut aku tuh hebat ya. Menurut aku hebat, dia tuh bisa masuk ke dalam ini otak aku gitu loh. Dia bisa istilahnya kalau aku salah aku bisa belajar, oh ya salah gitu loh, bisa oh ya ini memang bener, aku nggak selamanya bener. Nah dari situ tuh aku, dari si adikku ini aku bisa belajar belajar banyak gitu. Dia bisa membawa hatiku dan aku bisa membuka pikiran serta bisa mikir, oh bener juga nih gitu. Makanya dia tuh menurut aku bestie aku gitu ya, bestieku. Aku bersyukur dikasih Allah tuh adik yang menurut aku baik ya, menurut aku spesial dia di hidup aku gitu. Aku bersyukur banget itu. Dan makanya aku tuh belajar kepengen mengurangi segalanya yang menyakiti orang ya, karena perkataanku itu kalau aku lagi keras, lagi marah atau lagi apa itu sakit banget, menyakitkan seperti silet lah ya. Kayak gitu. Nah, tapi lewat orang-orang yang mensupport aku ini, terkadang aku tuh jangan gitu loh, jangan kamu ke bawah ini lagi gitu. Yaitu kita butuh orang-orang yang beneran mensupport kita dalam keadaan apapun, itu butuh banget guys. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang akan menemukan itu? Nah itu susahnya, makanya aku gali rasa syukur itu. Nah ini aku misalnya ada masalah apa gitu, aku mikir, oh, ini masih ada orang, jadi di situ aku fokusku aku alihkan ke situ. Jadi biar aku tuh nggak ngerasa ngeluh terus gitu. Masih banyak kenikmatan yang Allah berikan ke aku gitu. Misalnya kesehatan, orang tua yang masih utuh, ya ini adik aku, terus suami yang bisa bareng-bareng gitu. Jadi kalau mikir ya, ini sebenarnya pikiran aku yang memang banyak kepengen mencapai sesuatu itu aku bisa menurunkannya ya karena orang-orang ini gitu. Menurunkan sebenarnya nggak menurunkan, tapi lebih ke lihat faktanya gitu. Paling enggak jangan cuman menggebu tapi nggak bereaksi. Nah kebiasaan itu kan yang memang aku merasa aku sendiri tuh harus menahan. Jadi kalau aku memang nggak bertindak ya jangan mimpi terus ngomong menyakiti sekitar kita gitu. Terus sekitar kita tuh bisanya apa? Mendengarkan malah menyakiti, terus ngerasa juga lebih kasihan juga ke aku. Nah itu pentingnya juga kita pawang punya pawang. Nah pawangku yaitu adik aku sama suami aku ya selama ini. Tapi di dalam itu bukan berarti aku bergantung yang gimana ya. Aku juga harus mikir sendiri. Aku harus mikir sendiri gimana nih gitu. Misalnya mereka punya kesibukan masing-masing. Aku harus belajar sendiri gimana cara ngomong awak aku sendiri gitu guys. Jadi ngomong diriku sendiri. Nah poin dari ini semuanya adalah aku kepengen menyampaikan sesuatu hal yang jangan mengeluh terus di kehidupan kalian. Coba kalian tengok sedikit aja. Kalian tengok sedikit aja dari rasa syukur. Jangan cuman kayak, oh aku kok nggak seperti dia, oh aku kok nggak sekaya dia, oh aku kok nggak seenak dia. Misalnya kayak gitu ya. Nah, oh dia enak ya, dia gini ya, dia gitu ya gitu. Coba kalau kamu selama ini hidup ini cuman merasakan itu, melihat orang, oh enak dia, kalian nggak tahu di dalamnya mereka berjuang yang kayak gimana, nggak tahu susahnya kan di pencapaian yang kita lihat itu enak, terus banyak uang, dan kita nggak tahu mereka muter lagi apa, otaknya kayak gimana, kita mampukah seperti itu. Nah itu, makanya bersyukurlah, fokus. Ini buat aku sendiri ya guys, semoga kalau memang kalian mengalami hal yang seperti aku, ini juga memotivasi juga buat kalian, kita bareng-bareng gitu. Nah, aku nggak mau itu, bener sih itu ada kalanya kalau orang belajar itu pasti ada kalanya tuh kembali lagi ke setelan gitu. Tapi itu aku alhamdulillahnya tuh mari guys sembuh, istilahnya sembuh berapa bulan gitu, nggak mikir yang kayak gitu, bisa stabil, bisa calm gitu. Tapi ya itu tadi, cuman ya mungkin sehari 2 hari tuh kumat kumat yang menggebu, nggak bisa ngontrol itu. Tapi alhamdulillahnya aku ngerasa ini ada perubahan karena niat aku juga gitu, terus karena orang-orang sekitar aku yang mensupport seperti adik aku dan suami aku, keluarga itu. Makanya ada perubahan nih. Kalau dulu tuh sering banget kayak gitu, nggak bisa teratasi, gebu-gebu marah, terus hati nggak enak, jengkel,
kok kayak gitu, kenapa aku kayak gini, menyalahkan terus. Tapi sekarang tuh itu menurut aku, ini datang nih, kalau lagi datang guys, itu ini datang nih, gimana caranya aku mengusir, gitu aja sih. Jadi buat kalian yang mengalami mental seperti saya ini, kalian semangat dan carilah sekeliling kalian gitu pertolongan, misalnya orang yang bisa diajak sharing, mendengarkan, yang bisa dipercaya, seperti itu ya. Oke guys, aku mau masak ini, sebenarnya lagi buru-buru juga karena sebentar lagi mau masak, ini 5:30 dan aku mau makan dulu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat ya tipsnya.